Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang bea materai. Pengertian bea materai. Dengan nama bea materai dikenakan pajak atas dokumen sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Batasan atau pengertian pajak ada berbagai macam. Salah satu diantaranya dikemukakan oleh Profesor Dr. PJA Andriani, yaitu pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhubung oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dasar hukum bea materai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. 2. Pengaturan Menteri Keuangan Nomor 20 PMK 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 PMK 03 Tahun 2005 tentang bentuk, ukuran, warna, dan desain materai tempel Tahun 2005. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133B KMK 04 Tahun 2000 tentang pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain. 4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KF 122B PJ Tahun 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan. 5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KF 122C PJ Tahun 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan bea materai dengan teknologi percetakan. 6. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KF 122 DPJ Tahun 2000 tentang tata cara pelunasan bea materai dengan membubuhkan bea materai dengan sistem komputerisasi. 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476 KMK 03 Tahun 2002 tentang pelunasan bea materai dengan cara pemeteraian kemudian. 8. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KF 02 PJ 2003 tentang tata cara pemeteraian kemudian. 9. Surat Edaran Nomor 29 PJ 5 Tahun 2000 tentang dokumen perbankan yang dikenakan bea materai. Prinsip bea materai. 1. Bea materai dikenakan atas dokumen, yaitu merupakan pajak atas dokumen. 2. Satu dokumen hanya terutang satu bea materai. 3. Rangkap atau tindasan yang ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karamet Taqwa. Saya dari Ekis 4F. Kali ini saya akan membawakan materi lanjutan dari saudari Nurmiati. Jadi saya akan membahas bagian D, yaitu tarif bea cukai. Yang pertama, tarif bea materi 6.000 untuk dokumen sebagai berikut. Yang bagian A, surat perjanjian dan surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pendata. Bagian B, akta notaris termaksud salinannya. Bagian C, surat berharga seperti wesel, promise, dan accept selama nominalnya lebih dari Rp1.000.000. Bagian D, dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan. Surat-surat yang semula tidak dikenakan bea cukai materi berdasarkan tujuannya jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula. Adapun bagian E, cara pelunasan bea materai. Yang nomor 1, pelunasan bea materai dengan menggunakan materai tempel.
Materai tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan biaya materai. Materai tempel direkatkan di tempat di mana tanda tangan akan dibubuhkan. Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenisnya. Jika digunakan lebih dari satu materai tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua materai tempel dan sebagian di atas kertas. Adapun cara mempergunakan kertas materai, yaitu sehelai kertas materai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian. Kertas materai yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi. Jika isi dokumen yang dikenakan biaya materai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas kertas materai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas yang tidak bermaterai. Bagian 2, pelunasan dengan membubuhkan tanda biaya materai lunas. Pelunasan biaya materai dengan mesin teraan materai hanya diperkenalkan kepada penerbit dokumen yang melakukan pematerian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan biaya materai dengan mesin teraan materai harus melakukan prosedur sebagai berikut, yaitu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak setempat dengan mencantumkan jenis, merek, dan tahun pembuatan mesin teraan materai yang akan digunakan, serta melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi biaya materai setiap hari. Itulah materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.